berdiri. Terang panjangkan. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menjelaskan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Ya, sebelum kita belajar, mari kita cek kebersihan dulu ya. Silakan dicek di bawah bangku atau di kolong mejanya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Nihil? Ya, nihil ya, jumlahnya 32. Ada yang sudah belajar kemarin materi kita hari ini kira-kira apa ya? Ya, bentuk molekul. Ya, jadi hari ini kita akan belajar materi bentuk molekul. Nah, sebelumnya di pikiran kalian apa sih kira-kira itu molekul? Molekul ada yang masih ingat? Waktu pelajaran SMP. Jadi itu juga disebut dengan molekul ya. Jadi molekul itu tidak hanya gabungan dari unsur-unsur yang berbeda jenis, tapi juga yang sejenis. Sekarang kalian mau belajar bagaimana sih bentuk molekul O2 itu, bagaimana bentuk molekul air. Bisa? Mungkin Sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu pemahaman awal kalian sama konsep bentuk molekul ya. Silahkan keluarkan HP-nya. Ya anak-anak, kerjakan dulu tesnya sendiri-sendiri. Jangan ada yang melihat buku, apalagi melihat Google ya. iya Bu. Ya, Bu. Ya anak-anak, silahkan disubmit dulu ya pretestnya. Saya mau ngecek dulu pengetahuan kalian sama konsep di bab sebelumnya. Sebelumnya anak-anak belajar materi apa sama saya kemarin? Ya, ada di bab ikatan kimia. Ada anak-anak yang mau mengomunikasikan ini bagaimana struktur Lewis dari H2O, dari NH3 sama pasangan-pasangan elektronnya. Silakan, bagi yang bisa angkat tangannya. Anak-anak yang lain jangan lupa ikut mencoba ya. Iya Bu. Ya silakan ini perhatikan dulu pekerjaan temannya. Jika ada yang berbeda silakan bertanya. Ya, untuk struktur yang kedua ini H2O sudah benar? Sudah. Nah, jadi dalam H2O ada berapa PDI? Dua. Dua. Ini EB. Kedua ikatan tadi ikatan apa namanya? Kovalen tunggal. Kovalen Tunggal. Sekarang anak-anak coba amati nih gambar ini ya. Nah ini sudah ada judulnya, ini bentuk molekul dari H2O. Ini coba anak-anak bandingkan ya, H2O yang di sini, yang di kiri saya sama H2O yang ini, sama nggak? Beda. Beda. Kalau ini dalam bentuk apanya? 3 dimensi. Kalau ini 2 dimensi. Inilah sebagai motivasi belajar kalian nanti ya, karena ada nanti molekul-molekul ketika digambar struktur Lewisnya akan berbeda dengan bentuk molekul yang sebenarnya. Itulah nanti yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini. Bentuk molekul. Ya, ini namanya bentuk molekul, tapi ini alatnya apa namanya? Ada yang tahu? Inisial M. Apa? Molimut. Iya, bagus, molimut. Ya. Molimut. Ini ada di lab kimia. Nanti juga anak-anak saya berikan ini molimut. Nanti kerja di kelompok anak-anak rangkai bongkar pasang. Nah, kira-kira apa sih manfaat anak-anak belajar hari ini tentang bentuk molekul? Ada yang tahu?
Dapat menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Agar dapat menggambarkan kedudukan atom-atom. Bisa? Boleh? Ada yang mau menyempurnakan lagi? Ya, nanti diharapkan ya, nanti manfaatnya setelah belajar hari ini, anak-anak bisa menggambarkan benar, memvisualisasikan benar, tidak sekedar berimajinasi, tapi anak-anak bisa memvisualisasikan lewat pembelajaran hari ini. Ya, itu manfaatnya. Tujuan pembelajarannya pertama, menentukan tipe molekul berdasarkan jumlah DEI dan DEB di sekitar atom pusat. Yang kedua, menentukan bentuk molekul suatu senyawa dengan. Ya, jadi itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa menentukan tipe molekul dulu. Kemudian anak-anak bisa menentukan bentuk molekul dengan dua teori. Namanya apa? Ya. Sekarang anak-anak saya akan berikan suatu video untuk mengarahkan anak-anak menentukan permasalahan ya. Silakan disimak dulu videonya. Ya. Setelah menyimak video tadi, kira-kira apa sih masalahnya dalam videonya itu? Coba, yang tahu angkat tangannya. 1, 2, 3. Apa masalahnya sama? Ya, silakan dulu. Air tidak bisa menyatu dengan daun talas. Air tidak dapat membasahi daun talas. Ya, sudah hampir sama. Jadi masalah yang muncul adalah air di daun talas ya, tetesannya itu. Ayo anak-anak silakan kembali ke kelompoknya, boleh pakai kelompok ikatan. Yang rapi bentuk kelompoknya ya. Ya anak-anak, apa sudah siap belajar dalam kelompok? Ya, kalau begitu sekarang anak-anak silakan temukan beberapa pertanyaan dari masalah yang muncul tadi ya. Kan masalahnya mengapa air, masalahnya tetesan air di daun talas yang berbentuk bulat ya. Rumuskan beberapa pertanyaan, kemudian anak-anak rumuskan juga jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan tadi. Silakan dulu. Ya, bagaimana anak-anak sudah menemukan pertanyaannya? Sudah. Kelompok siapa yang ingin komunikasi? Mengapa tetesan air di daun talas berbentuk bulat? Bagaimana bentuk air secara mikroskopis? Ya. Terus jawaban sementara atau hipotesisnya? Ya. Karena gaya tarik antar molekul dalam air itu sangat kuat sehingga tidak membasahi permukaan. Lalu untuk secara mikroskopis air itu berbentuk seperti huruf I. Terima kasih. Ya, sekarang anak-anak bekerja dalam kelompok ya. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan dulu untuk mengambil LKPD ya. Sama saya berikan nih media Hollywoodnya. Ya, anak-anak silakan isi identitas LKPD-nya dulu ya. Temukan, jawab pertanyaan-pertanyaan penuntun dalam tahap penyelidikan. Itu anak-anak juga sudah saya lengkapi ini dengan medianya ya. Ini seperti dapat pasang molekul. Nah, selain itu juga anak-anak sudah saya kirimkan link media 3 dimensi yang ada di grup WhatsApp-nya. Itu kalian bisa buka ya. Cara pakai medianya seperti ini anak-anak. Ya, ini adalah tampilan media 3 dimensi yang saya berikan di grup WhatsApp tadi ya. Anak-anak pilih misalnya kalian mau mengkonfirmasi bentuk molekulnya tetrahedral. Bisa. Ya, silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Iya,
DEI-nya berapa? Ini ya, coba buka yang seperti ini. Ini bisa di full screen. Ya, nah, kayak ini ya. Nih, udah terbuka kan? Ini bisa di pause ini videonya. Kalau ada berapa DEB-nya tadi? Kalau DEB-nya 2, ini berapa DEB? 1. Ini tetrahedral kalau dia tetrahedral sempurna. Kayak tadi nomor kan? Nah, itu nomor atom. Ya. Ini baru total 4 saja. Tentangin tangannya. Sekuat sampai misal rasanya apa seberapa. Tadi nah itu kan otomatis saya akan makin mendekat sama Jujur kan. Coba kamu tolak saya sama Jujur gimana? Nah saya mendekat kan, kamu semakin jauh sama saya dan Jujur kayak gitu. Makanya DEB itu harus punya sudut yang sebesar-besarnya. Ya, anak-anak, mohon perhatiannya. Tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi ya. Nah, sekarang anak-anak tampilkan hasil penyelidikan kalian. Ya. Nah, sekarang anak-anak presentasikan semua yang kalian dapatkan dari CH4 sampai menjawab masalah tetesan air di dalam kelas. Buat nomor Series dari CH4 merupakan kopalen tunggal. Kopalen tunggal. Ada berapa kopalen tunggalnya? 4. Bagaimana anak-anak yang lain? Bisa? 4 kopalen tunggal coba. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan nomor 2 RH3. Jadi simpul logis molekul RH3 nomor atom Saya ingin bertanya, saya tidak mengerti bagian distribusi elektron piramida trigonal. Segitiga di piramid ini memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu yang tegak ini namanya sumbu aksial. Kalau sumbu yang datar ini namanya sumbu ekuatorial. Sumbu yang tegak ini memiliki Kebayang anak-anak? Yang sesama tegak pokoknya dia 90 ya. Kalau sesama yang mendatar itu 120. Ya, terima kasih Saka. Beri plus dulu ke Saka. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apa yang terjadi apabila ada satu penolakan DEB pada di piramida trigonal ini. Sesuai yang tadi Saka bilang, itu ada 2 garis, yaitu garis aksial dan garis ekuatorial. Jadi kira-kira kayak gitu bentuk molekul sisa juga kalau ada satu penolakan dari DEB. Oke, lanjut apa ya? Nah, tadi setelah saya lihat diskusinya itu sudah berjalan sangat baik ya. Apalagi tadi sudah ada yang bertanya, sudah ada menjawab. Ya. Silakan anak-anak simpulkan apa pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Ayo, simpulannya apa? Ya, ayo silakan kelompok untuk menyimpulkan. Bentuk molekul dapat ditentukan dengan menggunakan teori Pascal dan teori dominan elektron. Yang kedua, dalam menentukan bentuk molekul, buatlah struktur Lewis molekul tersebut terlebih dahulu. Tentukan. Ya, tadi itulah simpulan dari teman kalian ya. Pertama, kita sudah belajar menentukan apa? Teori atau menentukan domain elektron ya. Kemudian saat kita menentukan bentuk molekul, kita perlu
konfigurasi, terus struktur Levy. Gimana? Bisa? Bisa. Ya, bagaimana kesan kalian belajar hari ini? Cukup baik. Seru. Ya. Ya, jika sudah, ada yang bertanya lagi? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, anak-anak, sekarang setelah diskusi itu, ini yang KPD sudah saya tarik. Sekarang anak-anak silakan siapkan keterampilan, kita akan proses satu soal saja ya. Ya, tinggal langsung ditulis jawabannya, tidak usah di soal. Ya, anak-anak, gimana prosesnya bisa jawab? Bisa. Coba saya lihat-lihat dulu ya. Ya, ada beberapa yang benar, ada beberapa yang masih salah. Salahnya itu di mana? Ya, yang salahnya itu di kelirunya itu adalah dari ini konfigurasi dulu ya. Kalau konfigurasi kan tahu elektron valensi, kan tahu elektron valensi kan tahu berapa kurangnya ya atom tersebut. Tahu dah berapa atom yang diajak berdekatan. Pertemuan selanjutnya anak-anak ngapain? Masih dibentuk molekul? Makan. Anak-anak bikin project ya. Bikin bentuk-bentuk molekul dari benda di sekitar. Silakan ketua kelas pimpin doa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Om Santi 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 Om.